Di dunia ini, ada orang yang bekerja keras untuk mencari rejeki. Ada yang berdoa siang dan malam demi keberkahan hidup. Dan ada pula yang memilih jalan pintas. Jalan yang gelap. Jalan yang berdarah. Jalan yang menuntut bayaran lebih mahal dari sekadar uang. Cerita yang akan kamu dengar ini bukan sekadar kisah tentang toko kecil di pinggir jalan. Bukan hanya tentang seorang pedagang biasa bernama Pak Heri. Tapi tentang sebuah perjanjian terlarang. Tentang laci kasir yang tidak seharusnya diisi dan tentang harga dari sebuah rejeki yang diklaim tanpa hak. Di balik suara koin yang jatuh ke laci, tersembunyi jeritan. Di balik senyum pelanggan, ada nyawa yang dipertaruhkan. Dan saat kamu mendengar cerita ini, mungkin saja mesin itu sedang menunggumu juga. Sejak awal membuka toko kelontong kecilnya di pinggir jalan, Pak Heri selalu merasa hidupnya seperti tak pernah benar-benar berpihak. Dagangannya sepi, utang menumpuk, dan setiap malam ia pulang dengan wajah lelah yang penuh kecewa. Istrinya, Bu Rina, hanya bisa menatapnya dengan mata khawatir. Anak mereka, Sinta, sering menahan lapar agar ayahnya tidak semakin terpuruk. Sampai suatu malam, di saat Pak Heri merasa sudah mencapai batas keputusasaan, seseorang datang ke tokonya saat hampir tutup. Seorang lelaki tua dengan jubah hitam lusuh, membawa bau kemenyan yang menusuk hidung. "Kalau kau mau, aku bisa buat tokomu ramai," ujar lelaki itu datar. Pak Heri semula mengira itu hanya gila, namun entah mengapa kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Akhirnya, dengan hati gelisah, ia mengikuti lelaki itu ke sebuah rumah reot di ujung desa. Disitulah ia bertemu dengan dukun itu. Perjanjiannya terdengar sederhana. "Setiap malam Jumat, masukkan satu benda ke dalam laci kasirmu. Jangan pernah dibuka lagi sebelum pagi. Jangan bertanya apapun." Pak Heri ragu. "Apa benda itu, Mbah?" Dukun itu menyeringi. "Nanti juga kau tahu sendiri." Dan sejak malam itu, keajaiban mulai terjadi. Toko Pak Heri yang dulu sepi kini selalu ramai. Orang-orang berdatangan tanpa henti. Uang mengalir deras, utang lunas, rumah diperbaiki, Sinta bisa sekolah lagi. Pak Heri mulai lupa bagaimana rasanya hidup kekurangan. Malam Jumat pertama, Pak Heri menemukan sebuah bungkusan kecil terlegelak di depan tokonya. Ia membukanya sedikit. Isinya hanya gumpalan rambut basah bercampur darah. Dengan tangan gemetar, ia memasukkannya ke dalam laci kasir, lalu menutupnya rapat. Paginya, uang di laci bertambah berlipat ganda. Malam Jumat berikutnya, yang muncul adalah potongan kuku jari tangan, masih ada sisa daging segar, lalu gigi, lalu serpihan tulang kecil. Semua selalu muncul begitu saja di depan pintu. Setiap kali Pak Heri ingin berhenti, setiap kali itu pula ia teringat wajah istrinya dan anaknya yang kini hidup nyaman. Ia memilih diam, mengunci laci, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Namun, sejak 2 bulan lalu, mulai terjadi hal aneh di sekitar tokonya. Seorang pengamen yang biasa mangkal di depan toko, tiba-tiba menghilang. Tak lama kemudian, seorang penjual tahu keliling yang sering belanja juga tak pernah terlihat lagi. Orang-orang di kampung mulai berbisik, tapi Pak Heri memilih menutup telinga. Sampai suatu malam Jumat yang terasa berbeda. Malam itu hujan deras. Toko Pak Heri hampir tutup ketika seorang pria masuk dengan tergesa-gesa. Wajahnya pucat, tubuhnya basah kuyup. "Pak, saya mau numpang berteduh sebentar," katanya. Pak Heri mengangguk. Pria itu mondar-mandir gelisah, matanya sering melirik ke arah kasir. Dan tepat pukul 12 malam, tiba-tiba listrik padam. Di tengah gelap, terdengar suara duk, seperti sesuatu jatuh di depan pintu toko. Pak Heri menyalakan senter dari ponselnya dan melangkah keluar. Di depan pintu, terlegelak sebuah bungkusan besar yang bergerak pelan. Dibungkus kain hitam masih bernapas. Jantung Pak Heri hampir berhenti.
Apa ini?" gumamnya. Dari dalam toko, pria yang menumpang berteduh tadi berteriak ketakutan. "Pak, itu apa?" Pak Heri ingin lari, ingin membuang bungkusan itu, tapi kakinya terasa berat seolah ada yang menahannya. Di kepalanya terngiang suara dukun itu. "Jangan pernah menolak." Dengan tangan gemetar, Pak Heri menarik bungkusan itu ke dalam toko. Saat kainnya tersibak sedikit, ia melihat mata manusia di dalamnya, terbuka lebar, penuh air mata, bergetar ketakutan. Itu adalah manusia hidup. "Ampun Pak, tolong jangan!" Jeriannya terputus ketika Pak Heri dengan tubuh gemetar dan napas tercekik menutup kembali kain itu dan memaksakan bungkusan itu masuk ke dalam laci kasir yang tiba-tiba terasa lebih besar dari biasanya. Laci itu menelan bungkusan itu dengan suara krek, gerduk, sunyi. Listrik menyala kembali. Pria yang menumpang berteduh tadi menatap Pak Heri dengan wajah hancur ketakutan. Apa? Apa yang barusan Bapak lakukan?" Pak Heri tidak menjawab. Tangannya berlumuran darah yang masih hangat. Keesokan paginya, uang di laci kasir bertambah dalam jumlah yang tak pernah ia lihat seumur hidup. Namun, berita buruk menyebar cepat. Pria yang menumpang berteduh semalam tidak pernah kembali ke rumahnya. Dan sejak hari itu, Pak Heri mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Bungkusan-bungkusan itu bukan sekedar syarat, itu adalah manusia. Dan tanpa sadar, sejak awal ia telah menyerahkan lebih dari yang pernah ia bayangkan. Di belakang laci kasirnya, setiap malam Jumat, kini sesuatu mulai bernapas. Pelan, menunggu giliran berikutnya. Pagi itu, toko Pak Heri kembali dipadati pembeli. Seolah kejadian semalam tak pernah terjadi. Orang-orang tertawa, menawar harga, dan berlalu dengan wajah puas. Uang mengalir deras ke dalam laci kasir yang kemarin memakan seorang manusia hidup-hidup. Namun berbeda dengan sebelumnya, kini tangan Pak Heri gemetar setiap kali menarik laci itu. Ia masih bisa melihat jelas wajah pria semalam, mata yang terbuka lebar, suara jeritan yang terpotong, dan darah yang masih terasa hangat di telapak tangannya. Saat ia menghitung uang pagi itu, ada beberapa lembar uang yang basah dan lengket. Ia tahu persis, itu bukan terkena air. Itu darah, Pak. Suara Burina membuat tubuh Pak Heri kaku. Ia cepat-cepat menutup laci. "Kamu kenapa, Pak? Sejak semalam, wajahmu pucat terus," tanya istrinya dengan nada khawatir. Pak Heri memaksakan senyum. "Kurang tidur saja." Burina tidak percaya, tapi ia memilih diam. Menjelang sore, kabar menghilangnya pria yang berteduh semalam menyebar cepat. Warga kampung berkerumun di depan toko Pak Heri, membicarakannya dengan suara pelan. Katanya terakhir Bi terlihat masuk ke toko Pak Heri. "Ah, masa sih? Orangnya baik, mana mungkin? Tapi toko itu sekarang aneh ya, makin ramai sejak beberapa bulan ini." Pak Heri mendengarnya dengan kepala terasa berdenyut. Setiap bisikan terdengar seperti tuduhan. Saat malam turun, ia menutup toko lebih awal. Hujan kembali turun gerimis, seperti mengulang kejadian semalam. Pak Heri berdiri lama di depan laci kasir, menatapnya seperti menatap mulut monster yang menunggu diberi makan. "Aku harus berhenti," bisiknya. Tiba-tiba terdengar suara pelan dari dalam laci. Tok, tok. Pak Heri membeku. Tok, tok. Seperti ada yang mengetuk dari dalam kayu laci itu. Pak Heri mundur beberapa langkah. Nafasnya tersengal-sengal. Ia ingin memanggil Burina, tapi suaranya tercekak di tenggorokan. Ketukan itu berubah menjadi gesekan pelan, seperti kuku yang sedang mencakar bagian dalam kayu. Lalu terdengar bisikan lirih. "Tolong!" Pak Heri jatuh terduduk. "Itu tidak mungkin. Kau sudah mati," bisiknya histeris. Namun laci itu kembali diam, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Malam itu Pak Heri tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu memandangi toko dari balik jendela. Setiap ia memejamkan mata, jeritan malam itu kembali terngiang. Setiap ia mencoba menguatkan diri untuk menghentikan perjanjian, bayangan wajah Sinta dan Burina muncul silih berganti. Menjelang subuh, terdengar suara langkah kaki di depan tokonya.
Seseorang berdiri mematung di depan pintu kaca. Pak Heri mengintip dengan dada berdebar. Itu anak kecil. Seorang bocah laki-laki berdiri menunduk. Pakaiannya lusuh, tubuhnya basah oleh hujan. Rambutnya menutupi wajahnya. "Dek, kamu siapa?" teriak Pak Heri dari dalam. Bocah itu mengangkat wajahnya perlahan. Wajahnya pucat kebiruan, matanya hitam seluruhnya, tanpa putih sama sekali. "Ayah bilang, aku harus masuk ke dalam laci itu." Pak Heri menjerit dan mundur jatuh tersungkur. Dalam sekejap, bocah itu menghilang. Tak ada jejak kaki, tak ada suara langkah pergi. Keesokan harinya, Pak Heri mendengar kabar yang membuat kakinya lemas. Seorang anak kecil dari kampung sebelah hilang sejak subuh. Namanya sama persis dengan yang dipanggil bocah itu semalam. Sejak hari itu, toko Pak Heri berubah. Pembeli semakin ramai, tapi tidak lagi terasa wajar. Banyak dari mereka datang dengan wajah kosong. Ada yang berdiri lama di depan kasir tanpa berkedip. Ada yang membeli barang yang sama berulang-ulang, lalu pergi tanpa mengambil kembalian. Setiap malam, Pak Heri mendengar suara-suara dari dalam laci. Menangis, merintih, memohon. Dan setiap pagi uangnya selalu bertambah. Suatu hari, seorang polisi datang ke toko. "Pak Heri, kami sedang menyelidiki beberapa kasus orang hilang. Banyak saksi mengatakan terakhir mereka terlihat di sekitar toko ini. Bolehkah kami bertanya beberapa hal?" Jantung Pak Heri serasa berhenti. Burina yang berdiri di belakang etalase ikut menatapnya heran. Pak Heri memaksakan senyum. Silahkan Pak." Saat polisi itu berdiri tepat di depan kasir, laci di bawah tangannya tiba-tiba bergetar pelan. "Pak, ini ada suara apa di bawah?" tanya polisi itu. Pak Heri tercekak. Keringat dingin mengalir deras di wajahnya. Dan saat polisi itu berusaha meraih gagang laci, tiba-tiba terdengar suara jeritan panjang dari dalamnya. "Ah!" Polisi itu jatuh ke belakang. Burina menjerit histeris. Para pelanggan berhamburan keluar toko. Dalam kekacauan itu, Pak Heri melihat jelas. Pegangan laci kasir bergerak sendiri, terbuka sedikit, dan dari celah gelap itu muncul jari-jari manusia yang menangis darah. Teriakan dari dalam laci itu masih menggema di telinga semua orang. Polisi yang tadi berdiri paling dekat dengan kasir, kini terduduk di lantai, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat seperti mayat. Burina memeluk kepalanya sendiri sambil menangis histeris. Beberapa pelanggan berlarian keluar toko tanpa menoleh ke belakang. Pak Heri berdiri kaku di balik kasir. Jari-jari yang keluar dari celah laci itu bergerak-gerak lemah, seolah mencoba meraih udara bebas. Dari sela-selahnya, darah menetes perlahan ke lantai keramik. "Pak Heri," suara polisi itu bergetar. "Apa yang Bapak sembunyikan di situ?" Laci itu tiba-tiba menutup sendiri dengan bunyi berak yang keras. Sunyi. Tak ada lagi jeritan. Tak ada lagi jari. Seolah semua yang terjadi barusan hanyalah ilusi. Namun darah di lantai tetap nyata. Dengan suara terbata, Pak Heri berkata, Itu tikus, Pak. Mungkin tadi terjepit." Polisi itu menatapnya lama. Matanya menyipit curiga. Ia tahu itu bukan suara tikus. Ia tahu itu bukan jari tikus. Namun, nalurinya seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. "Kami akan kembali lagi, Pak," kata polisi itu akhirnya. "Kasus ini belum selesai." Setelah polisi pergi dan toko ditutup paksa karena kejadian itu, Burina menyeret Pak Heri ke dalam rumah. "Jujur sama aku, Pak." Suaranya gemetar. "Apa yang sebenarnya ada di dalam laci itu?" Pak Heri terdiam. Sekujur tubuhnya bergetar. Ia sudah terlalu jauh untuk berbohong. Jika ia jujur, mungkin ia bisa berhenti. Mungkin semua ini akan berakhir. Di dalam laci itu, suaranya pecah. "Ada tumbal, Pak." Burina membelalak. "Apa maksudmu tumbal?"
Pak Heri akhirnya menceritakan semuanya. Tentang dukun itu, tentang perjanjian, tentang bungkusan-bungkusan yang datang setiap malam Jumat, dan tentang manusia hidup yang kemarin ia masukkan ke dalam laci. Burina mundur beberapa langkah, lalu jatuh terduduk ke lantai. Kamu menjual manusia demi uang?" Katanya lirih penuh ngeri. "Aku tidak tahu awalnya akan sejauh ini." Pak Heri memukul dadanya sendiri. "Aku cuma mau kita hidup layak. Aku cuma mau Sinta sekolah. Aku cuma mau keluarga kita bahagia." Burina tertawa pelan, tapi tawanya penuh keputusasaan. "Kita memang hidup enak sekarang, Pak. Tapi kita membangun semua ini di atas jeritan orang lain." Malam itu, untuk pertama kalinya Pak Heri memutuskan melawan perjanjian. Malam Jumat akan datang 2 hari lagi. Atu tidak akan mengisi laci itu lagi, apapun yang terjadi. Namun keputusan itu ternyata menjadi awal dari neraka sesungguhnya. Malam berikutnya, suara dari dalam laci semakin menjadi. Bukan lagi ketukan pelan. Kini ada benturan keras dari dalam seperti puluhan orang memukul-mukul kayu bersamaan. Dinding toko ikut bergetar, kaca etalase berderik seperti akan pecah. Dari dalam laci terdengar suara yang saling bertumpuk. "Tolong, panas! Sesak! Aku mau pulang, Pak Heri!" Suara anak kecil, suara wanita, suara pria dewasa. Semuanya bercampur menjadi satu jeritan panjang. Burina menutup telinga sambil menangis. Sinta yang terbangun dari tidurnya berlari keluar kamar sambil berteriak ketakutan. "Ayah, itu suara apa?" Pak Heri memeluk anaknya tapi tubuhnya sendiri gemetar hebat. "Ayah janji, semua ini akan berhenti." Namun tepat pukul 12 malam, pintu toko terbuka perlahan dengan sendirinya. Angin dingin menyapu masuk. Dan di depan pintu berdiri sosok yang sangat Pak Heri kenal. Dukun itu. Wajahnya kini tidak lagi seperti manusia. Kulitnya menghitam, retak-retak seperti tanah kering. Dari selamatannya keluar cairan hitam kental. "Kau melanggar janjimu," katanya dengan suara berlapis seperti banyak suara berbicara bersamaan. Pak Heri berlutut. "Ampuni saya tidak sanggup lagi, tolong hentikan ini." Dukun itu tertawa perlahan. "Perjanjianmu bukan sekedar soal uang. Sejak kau menerima keuntungan pertama," ia melangkah mendekat ke kasir, "tokomu bukan lagi toko biasa." Dengan satu sentuhan pada laci, gambaran mengerikan muncul di benak Pak Heri. Ia melihat laci itu dari dalam. Ratusan orang terjepit di ruang sempit yang tak masuk akal. Tubuh mereka saling menekan, tulang mereka patah, nafas mereka habis perlahan. Waktu tidak berjalan normal di dalam sana. Mereka tidak mati, tapi juga tidak hidup sepenuhnya. Mereka diperas, bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi nasib dan rezekinya. "Kau bukan sekedar memberikan tumbal," bisik si dukun di telinga Pak Heri. Lalu bagaimana semua ini berakhir? Dukun itu tersenyum lebar memperlihatkan gigi hitam runcing. "Berakhir saat tak ada lagi yang bisa kau kurbankan." Tiba-tiba dukun itu menatap ke arah kamar Sinta. Tatapannya membuat darah Pak Heri membeku. "Dan kini, stokmu hampir habis." Lampu-lampu rumah meledak serentak. Kegelapan menelan segalanya. Di dalam gelap, Pak Heri hanya bisa mendengar suara laci kasir terbuka perlahan. Dan langkah kaki kecil mulai mendekat. Gelap menyelimuti seluruh rumah. Lampu padam total. Hanya suara detak jantung Pak Heri sendiri yang terdengar di telinganya, berkejaran dengan napas Sinta yang tersengal ketakutan di pelukannya. Langkah kaki kecil itu semakin mendekat. Tap, tap, tap. Berat, pelan, tapi pasti. "Pak, itu siapa?"
bisik Burina dengan suara gemetar dari sudut ruangan. Pak Heri ingin menjawab, tapi tenggorokannya kering. Ia hanya bisa memeluk Sinta lebih erat, seperti ingin menyatu dengan tubuh anaknya, agar tak bisa diambil siapapun. Dari kegelapan, sesosok bayangan kecil muncul ke arah kasir. Bocah itu, wajah pucat dengan mata hitam kosong. Ayah bilang, malam ini aku giliranku, katanya pelan. Sinta mengerang ketakutan. Ya, itu siapa? Tangisnya pecah. Pak Heri menutup mata sambil berteriak, jangan ambil anakku, ambil aku saja. Tawa si dukun menggema dari segala arah. Kau memang akan diambil, tapi belum sekarang. Dalam sekejap, listrik kembali menyala. Bocah itu menghilang. Namun di lantai, tertinggal sesuatu yang membuat darah Pak Heri membeku. Sebuah kertas kecil. Daftar. Dengan beberapa nama yang sudah dicoret. Dan di bagian paling bawah, tertulis dengan jelas, Sinta, Rina. Burina mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Ini apa, Pak? Bisiknya sambil menangis. Pak Heri jatuh berlutut. Mereka sudah menandai kalian. Sejak malam itu, Sinta tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia terlelap, ia selalu menjerit seakan ditarik sesuatu dari kakinya. Tubuhnya semakin lemas dari hari ke hari, seperti ada sesuatu yang menguras hidupnya perlahan. Burina mulai melihat bayangan anak kecil berdiri di luar jendela rumah, tersenyum, menunggu. Sementara itu, hal yang lebih mengerikan terjadi di toko. Setiap pembeli yang datang dan menyebut nama Sinta atau Burina secara tidak sengaja, langsung pingsan di tempat. Beberapa di antaranya tidak pernah bangun lagi. Dan setiap orang yang mati, satu nama di daftar itu tercoret sendiri. Pak Heri sadar, ini bukan hanya tentang tumbal, tapi tentang pengganti. Jika ia tidak memberikan korban dari luar, maka korban akan diambil dari rumahnya sendiri. Dalam keputusasaan, Pak Heri kembali mencari rumah si dukun. Kali ini, rumahnya tidak lagi reot. Ia berubah menjadi bangunan hitam tinggi seperti menara, berdiri di tengah tanah kosong yang dulu rawa. Udara di sekitarnya pengap. Tanahnya berdenyut seperti bernapas. "Berhenti, hentikan semua ini," kata Pak Heri sambil tersungkur di hadapan si dukun. "Kau ingin menghentikan mesin penghasil rezekimu? Kau siap miskin lagi?" tanya si dukun datar. "Aku siap apapun, asal keluargaku selamat." Dukun itu mendekat, lalu berbisik. "Masih ada satu cara." Pak Heri menatapnya penuh harap. "Kau boleh menutup perjanjian ini dengan satu tumbal terakhir." "Siapa?" tanya Pak Heri lirih. Senyum si dukun melebar. "Orang yang paling terikat dengan perjanjian ini." Pak Heri menelan ludah. "Aku? Bukan." Udara menjadi sangat dingin. Orang yang pertama kali menikmati hasil perjanjian ini tanpa rasa bersalah. Pikiran Pak Heri langsung dihantam satu nama. Burina. Ia teringat bagaimana dulu istrinya yang pertama kali menyarankan memperbesar toko. Bagaimana Burina yang paling menikmati keberhasilan ini. Bagaimana Burina yang selalu berkata, "Yang penting kita bahagia, Pak." Pak Heri pulang dengan tubuh seperti mayat hidup. Sepanjang jalan, suara jeritan dari laci kasir terasa memanggil-manggilnya. Sesampainya di rumah, ia melihat Burina sedang menenangkan Sinta yang menggigil lemah di tempat tidur.
Pak, kalau aku kenapa-kenapa, kamu jaga Sinta ya. Pak Heri tak kuat lagi. Ia menangis. Malam Jumat itu datang seperti hukuman mati. Bungkusan terakhir muncul di depan toko. Tidak bergerak, tidak meronta, hanya diam, kecil, dengan ukuran tubuh orang dewasa. Pak Heri berdiri gemetar di depan bungkusan itu. Dari dalam terdengar suara yang sangat dia kenal. Pak, kalau ini memang harus terjadi, lakukanlah. Pak Heri menjerit histeris. Maafkan aku, maaf. Dengan air mata bercucuran, Pak Heri menarik bungkusan itu. Laci kasir terbuka sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat isi di dalamnya. Ratusan wajah menjerit, termasuk wajah pria yang dulu berteduh di tokonya, termasuk wajah anak kecil yang hilang. Dan kini, wajah Burina perlahan masuk di antara mereka. Saat laci itu menutup, jeritan itu berhenti. Di rumah, Sinta mendadak terbangun. Ayah, ibu mana? Pak Heri terjatuh di lantai toko sambil meraung seperti binatang kehilangan jantungnya. Dan di daftar itu, nama Burina tercoret. Hanya tersisa satu nama lagi, Sinta. Sejak nama Burina tercoret dari daftar itu, rumah Pak Heri tak pernah lagi terasa seperti rumah. Tak ada suara langkah kaki di dapur, tak ada suara piring beradu, tak ada lagi senyum lelah di sore hari. Yang ada hanya tangis Sinta di setiap malam. "Ibu kemana ya?" tanyanya tiap kali terbangun. Pak Heri tak pernah bisa menjawab. Tubuh Sinta semakin hari semakin melemah. Kulitnya pucat seperti tertutup kabut. Matanya sering menatap kosong ke sudut-sudut ruangan, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat Pak Heri. Dan setiap pukul 12 malam, bayangan itu datang. Awalnya hanya lewat di balik jendela, lalu berdiri di depan pintu kamar, lalu duduk di ujung tempat tidur Sinta. Bocah bermata hitam itu kini tak lagi sendirian. Ia datang bersama banyak bayangan lain. Wajah-wajah dari laci, wajah-wajah yang menunggu giliran. "Ayah," bisik Sinta suatu malam dengan suara bergetar. "Mereka bilang aku yang terakhir." Pak Heri langsung memeluknya. "Tidak, Nak. Ayah tidak akan membiarkan itu terjadi." Namun di dalam hatinya ia sudah tahu. Tak ada lagi nama lain yang bisa diganti. Sinta adalah penutup perjanjian. Hari-hari berikutnya toko Pak Heri berubah semakin mengerikan. Kini bukan hanya suara jeritan di dalam laci, kadang tangan keluar sendiri, kadang mata terbuka di sela kayu. Kadang wajah-wajah itu menempel di balik kaca etalase, menatap para pembeli dengan senyum terbalik. Orang-orang mulai menyebut tokonya toko neraka. Tak ada lagi yang berani datang. Namun anehnya, uang tetap bertambah di laci setiap pagi. Seolah uang itu tak lagi berasal dari manusia yang hidup, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Suatu malam Sinta tiba-tiba kerasukan. Tubuh kecilnya melengkung tak wajar. Matanya menghitam penuh. Mulutnya mengeluarkan suara yang bukan suaranya sendiri. "Waktumu hampir habis, Pak Heri. Aku sudah bilang, ketika stok luar habis, anakmu adalah penutup sempurna." Pak Heri mengguncang tubuh Sinta sambil menangis. "Kau ingin bisnis ini? Ambil semua uangnya. Ambil nyawaku. Tapi jangan anakku." Tubuh Sinta terkurai lemas. Matanya kembali normal tapi air mata terus mengalir. "Ayah, aku capek. Aku mau tidur lama." Ucapan itu menghancurkan pertahanan terakhir Pak Heri. Malam itu juga, ia membawa Sinta kabur. Meninggalkan toko, meninggalkan laci, meninggalkan uang.
Mereka naik bus terakhir menuju kota seberang. Pak Heri memeluk anaknya sepanjang perjalanan. Namun saat bus melintasi jembatan panjang di tengah hutan, bus itu berhenti sendiri. Mesinnya mati, lampu padam, dan semua penumpang membeku seperti patung. Pintu bus terbuka perlahan, dari luar masuk angin dingin, bercampur bau tanah basah dan kemenyan. Si dukun berdiri tepat di depan pintu. Tidak ada yang bisa kabur dari perjanjian. Para penumpang bergerak serempak menoleh ke arah Sinta. Matanya kosong, lalu bangkit satu persatu. Mengelilingi Pak Heri dan Sinta. "Ayah!" Sinta menangis sambil memeluknya. Pak Heri berteriak histeris. "Ambil aku!" Dukun itu menggeleng pelan. "Kau hanya bagian dari mesin, tapi anakmu adalah kunci penutupnya." Tiba-tiba, di tengah kekungan itu, Pak Heri merasakan sesuatu di sakunya. Daftar itu. Daftar nama tumbal. Kini hanya satu nama tersisa. Sinta. Di pojok kertas, muncul tulisan baru, muncul dengan sendirinya seperti ditulis oleh darah. Jika nama ini tercolet, tubuh Pak Heri terasa seperti ditarik ribuan tangan sekaligus. Api hitam menyambar dari segala arah saat ia melompat masuk ke dalam laci itu. Tidak ada rasa terbakar di kulitnya. Yang ada hanyalah rasa hancur perlahan dari dalam, seperti jiwanya diperas sedikit demi sedikit. Jeritan memenuhi segalanya. Bukan lagi dari luar. Kini jeritan itu datang dari segala arah. Atas, bawah, dalam kepalanya sendiri. Pak Heri terjatuh ke sesuatu yang lembek. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya menapak di atas tumpukan tubuh manusia yang saling bertindihan. Ada yang merangkak, ada yang memeluk lutut sambil menangis. Ada yang menatap kosong tanpa mata. Ruang di dalam laci itu tak masuk akal luasnya. Seperti dunia lain yang dibangun dari penderitaan. Udara panas dan sesat. Setiap tarikan napas terasa seperti menghirup abu. Langit di atasnya merah gelap berputar perlahan seperti pusaran darah raksasa. Di mana ini? Gumam Pak Heri dengan suara patah. Di tempat di mana rizkimu dilahirkan. Suara itu sangat dikenalnya. Pak Heri menoleh. Bu Rina berdiri di antara kerumunan jiwa-jiwa terikat. Tubuhnya masih utuh, tapi matanya lelah dan penuh kesedihan. Di sekelilingnya wajah-wajah lain ikut menatap Pak Heri. Pria yang dulu berteduh di tokonya, anak kecil yang hilang, para pembeli yang pingsan dan tak pernah bangun, pengamen, penjual tahu, orang-orang yang bahkan tidak ia ingat lagi. Semuanya ada di sana. "Pak," suara Bu Rina bergetar. "Akhirnya kamu datang juga. Aku ingin menjemputmu pulang." Bu Rina tersenyum sedih. "Kami semua tidak bisa pulang, Pak. Mesin ini bukan penjara biasa. Ini alat pemeras nasib manusia. Selama ada perjanjian, tempat ini akan terus hidup." Tiba-tiba tanah di bawah mereka berdenyut. Dari kejauhan muncul sosok besar yang terbentuk dari tumpukan tubuh dan akar hitam yang berdenyut seperti urat darah. Itu inti mesin. Di tengah-tengahnya berdiri si dukun. Kini wujudnya sepenuhnya berubah. Tubuhnya tinggi menjulang, kulitnya terbuat dari wajah-wajah manusia yang menjerit tanpa suara. Matanya ratusan, menempel di seluruh tubuhnya. "Kau bodoh, Pak Heri. Dengan masuk ke sini, kau justru menghidupkan inti mesin secara sempurna." "Tidak, aku adalah pembayaran terakhirnya." Dukun itu tertawa panjang.
Kau hanya mengganti satu roda kecil. Mesin ini jauh lebih tua daripada dosamu. Tanah terbelah. Dari bawah muncul rantai-rantai hitam yang langsung membeli tubuh Pak Heri. Sekujur badan Pak Heri terangkat ke udara. Rantai itu menusuk dagingnya bukan sebagai luka fisik, tetapi sebagai tarikan ingatan. Semua dosa yang pernah ia lakukan muncul bersamaan. Wajah Sinta yang dulu kelaparan, wajah Burina saat pertama kali menikmati uang besar, saat ia pertama kali menutup laci tanpa bertanya, saat ia mendengar jeritan pertama, lalu memilih diam. Pak Heri menjerit, "Aku mengaku, aku salah." Dari bawah ratusan jiwa menatapnya. Burina maju satu langkah. "Pak, mesin ini hanya bisa dihancurkan dari dalam dengan satu syarat." "Apapun, aku siap," ucap Pak Heri terisak. "Kau harus mengambil kembali semua rizki yang kau rampas." Pak Heri terdiam. "Maksudmu?" Burina menunjuk ke jantung mesin. Di sana ia melihat sesuatu yang membuat dadanya runtuh. Tumpukan uang, bukan hanya kertas, melainkan berbentuk cahaya-cahaya kecil yang berdenyut, setiap cahaya mewakili nasib, umur, keberuntungan dan kehidupan manusia yang telah disedot. "Itulah seluruh hasil tokomu," kata Burina. "Jika kau menariknya kembali dan mengembalikannya ke pemiliknya, mesin ini akan mati." Dukun itu langsung meraung marah. "Jangan biarkan dia menyentuh api rizki itu." Rantai pada tubuh Pak Heri mengencang. Tulang-tulangnya terasa seperti diremukan. Namun satu suara kecil terdengar dari kejauhan. "Ayah!" Pak Heri menoleh. Di ujung dunia laci itu, ia melihat bayangan Sinta. Lemah, nyaris pudar. Matanya menatap ayahnya dengan penuh harapan. Itu sisa waktunya. Jika mesin ini belum hancur saat cahaya Sinta padam, jiwanya akan ikut tersedot ke sini, miskin namanya belum tercoret. Dengan sisa tenaga, Pak Heri berteriak, "Aku tidak peduli lagi dengan uang itu. Aku kembalikan semuanya." Ia memaksa tubuhnya bergerak melawan rantai. Kulit jiwanya seperti robek. Kenangan terburuknya mencabik satu persatu pertahanannya. Namun ia terus merangkak. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Sampai akhirnya tangannya menyentuh tumpukan cahaya itu. Detik itu juga, seluruh dunia di dalam laci bergetar. Cahaya-cahaya itu meledak keluar seperti ribuan bintang yang kembali ke langit masing-masing. Jeritan berubah menjadi tangis lega. Wajah-wajah mulai memudar satu persatu. Pengamen itu tersenyum untuk pertama kalinya. Anak kecil itu berlari ke arah cahaya. Pria yang berteduh itu menangis sambil tertawa. Burina menatap Pak Heri dengan senyum damai. "Kau sudah menepati tanggung jawabmu, Pak." "Aku ingin ikutmu," isak Pak Heri. Burina menggeleng. "Kau yang bertugas yang berakhir, bukan hidupmu." Dukun itu mengamuk. Tubuhnya retak-retak. "Kau tidak boleh membebaskan mereka." Api hitam mengamuk tak terkendali. Inti mesin runtuh. Dunia laci mulai kolaps. Tanah pecah, langit runtuh dan semua jiwa tersedot keluar bersama cahaya putih yang menyilaukan. Tepat sebelum segalanya hancur, Burina memeluk Pak Heri untuk terakhir kalinya. "Jaga Sinta." Lalu tubuhnya berubah menjadi cahaya dan lenyap. Pak Heri menjerit, dan dunia itu roboh sepenuhnya. Pak Heri terbangun dengan teriakan yang tercekik di tenggorokannya. Dadanya terasa sesak, seperti baru saja keluar dari dasar laut. Udara pertama yang masuk ke paru-parunya terasa dingin dan menusuk. Ia terbatuk keras, tubuhnya terguncang hebat. Ia terbaring di lantai toko, bukan di dalam laci, bukan di dalam dunia neraka itu. Toko itu gelap, sunyi, dan berantakan. Etalase pecah, rak-rak roboh, lantai dipenuhi pecahan kaca dan kertas uang yang berserakan seperti sampah. Laci kasir terbuka lebar, kosong. Tidak ada darah,
Tidak ada jeritan, tidak ada apa-apa. Pak Heri bangkit terhuyung-huyung. Tubuhnya terasa ringan, tapi juga lemah seperti baru kehilangan setengah dari jiwanya. "Sinta," bisiknya panik. Ia berlari keluar toko. Di luar, pagi menyingsing dengan warna abu-abu pucat. Bus yang tadi membawa mereka pergi terparkir miring di pinggir jalan toko itu. Mesin mati, pintu terbuka. Para penumpang tergeletak di dalam, tetapi semuanya bernapas, pingsan, hidup. Pak Heri menatap dengan mata gemetar. "Sinta! Sinta!" Dari dalam bus terdengar suara kecil yang membuat napasnya seakan berhenti. "Ayah!" Pak Heri langsung berlari naik. Sinta duduk di kursi paling belakang, lemas tapi hidup. Wajahnya pucat, namun matanya kembali jernih. Tak ada warna hitam, tak ada bayangan, tak ada bisikan. Pak Heri memeluknya erat seakan takut ia akan menghilang jika dilepas. "Ayah kira ayah sudah kehilangan kamu." Sinta menangis dalam pelukannya. "Tadi aku mimpi ya, ibu bilang aku harus pulang." Nama itu membuat dada Pak Heri kembali perih. Burina. Ia menoleh ke arah toko. Bangunan itu kini tampak berbeda. Tidak lagi terasa berat, tidak lagi memancarkan hawa yang membuat kulit merinding. Hanya bangunan tua biasa. Tapi Pak Heri tahu, semua yang terkandung di dalamnya telah lenyap. Hari itu, berita besar menyebar ke seluruh desa. Orang-orang yang hilang selama berbulan-bulan ditemukan dalam keadaan pingsan di berbagai tempat. Di sawah, di terminal, di tepi sungai, di masjid, di gang sempit. Semua hidup. Tak satu pun ingat apa yang terjadi selama mereka menghilang. Polisi menyebutnya sebagai kasus penghilangan massal yang berakhir tanpa penjelasan. Toko Pak Heri disegel, bukan karena horor, tapi karena dianggap sebagai pusat trauma. Tak ada satupun bukti yang bisa mengaitkan Pak Heri secara hukum. Namun satu hukuman tetap tak bisa ia hindari. Ia kehilangan segalanya. Uang di rekeningnya lenyap tanpa sisa, semua hartanya menyusut menjadi angka 0. Rumah mereka harus dijual untuk menutup utang lama yang kembali muncul seolah tak pernah pergi. Dalam waktu seminggu, Pak Heri kembali menjadi orang miskin. Namun tidak lagi sendirian. Ia dan Sinta pindah ke rumah kecil di pinggir kota. Rumah kontrakan sempit, berdinding papan dengan atap bocor di beberapa sudut. Setiap malam, saat hujan turun, Pak Heri selalu terbangun dengan dada berdebar, takut mendengar suara laci kembali terbuka. Tapi yang ia dengar hanyalah nafas Sinta yang teratur di atas kasur tipis mereka. Itu membuatnya bertahan. Suatu malam, ketika listrik padam dan lampu minyak dinyalakan, Sinta bertanya pelan, "Ya, ibu kemana sekarang?" Pak Heri terdiam lama. "Ibu sudah pulang ke tempat yang tidak sakit lagi, Nak." "Ibu bahagia?" Pak Heri menatap api kecil di lampu minyak itu. "Iya, ibu bahagia karena kamu masih di sini." Sinta tersenyum kecil. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua kejadian mengerikan itu, Pak Heri bisa tidur tanpa mimpi buruk. Namun kisah itu belum sepenuhnya selesai. Beberapa bulan kemudian, saat Pak Heri bekerja sebagai buruh angkut di pasar, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di salah satu kios tua yang hampir roboh, ia melihat sebuah meja kasir. Dan di bawahnya, sebuah laci kayu. Retak, kusam, kosong. Tukang kios itu berkata santai, "Dapat dari bangunan toko lama yang udah dirubuhin, Pak. Aneh juga, laci doang yang masih bagus."
Dada Pak Heri terasa sesak. Ia mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh laci itu. Tidak ada getaran, tidak ada bisikan, tidak ada napas. Laci itu benar-benar mati. Namun saat ia membaliknya, di bagian dalam kayu terdapat bekas tulisan hangus, hampir tak terbaca. Mesin rejeki selalu menunggu orang yang putus asa. Pak Heri menarik tangannya cepat-cepat. Ia menoleh ke arah langit. Untuk pertama kalinya, ia tidak meminta apa-apa. Ia hanya berkata dalam hati, "Aku sudah membayar semuanya." Malam itu, saat Pak Heri pulang, ia mendapati Sinta tertidur di lantai sambil memeluk buku gambar. Di halaman terakhir buku itu, Sinta menggambar 3 orang. Seorang pria, seorang anak kecil, dan seorang wanita yang bercahaya. Di atas mereka tertulis dengan huruf besar, "Keluarga." Air mata Pak Heri jatuh diam-diam. Bukan karena takut, bukan karena bersalah, tapi karena akhirnya ia benar-benar mengerti harga dari sebuah rejeki. Dan di tempat lain, jauh di bawah tanah, di dalam reruntuhan dunia yang hancur, sisa abu hitam itu bergerak pelan. Sangat pelan. Seolah